label putih langsung dia untuk konsumsi. Hasil uji multilokasi Ya. ya kita tuangkan di sini. Ya. Jadi itu caranya begini, setelah diradiasi mungkin 1-2 jam diradiasi, kemudian benih itu dia ambil, kemudian ditanam. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, ya, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang tanaman yang saya pegang ini. Pasti tahu ini, padi, ya. Khususnya akan bicara tentang pemuliaan, bagaimana menghasilkan satu varietas padi, ya. Di pelataran Fakultas Pertanian Unserat Manado, ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini profesor yang kalau di Manado ini kita sebut mener, ya. Yang ini adalah dosen saya pada saat saya mulai kuliah di Fakultas Pertanian, khususnya di bidang pemuliaan. Nah, ini sudah ada di sini mener Profesor Winnie Pilar. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih. Ini mener, kita akan bicara banyak tentang komoditi padi, terutama ini padi sawah, ya. Ya. Nah, tentunya yang terkait dengan bidang yang ditekuni, ya, terutama di pemuliaan, ya, Ya. pemuliaan. Jadi ini memang bidang yang menurut saya, karena saya belajar tentang itu, unik, menarik, dan produktif. Ini yang penting. Nah, ini benar. Dari ini kan yang saya tahu beberapa waktu yang lalu, ya, sudah memasuki Purna Bakti. Ini sejak kapan menjadi pengajar dan mulai bekerja untuk pemuliaan? 1985. 1985. Ya, Oh. diangkat sebagai dosen. Oh, berarti ya, kalau ingat setahun setelah itu saya menjadi mahasiswa di sini. Oke. Nah, kalau kita tahu kan kalau di kampus itu mungkin beda dengan kami di badan riset, ya. Ya. Khusus langsung penelitian. Kalau Prof ini kan di kampus kita punya 3 tugas, ya. Ya. Yang pertama pendidikan, Baru penelitian, penelitian, pengabdian. pengabdian. Nah, ini yang saya akan banyak tanya terkait penelitian. Ya. Padi ini kan siapa yang tidak kenal padi? Dan ini masih tetap menjadi sumber makanan atau pangan utama, ya. Yang utama. Nah, kira-kira apa yang selain secara manfaatnya, ini menurut Prof, apa yang menjadi inspirasi ataupun yang mendorong sehingga padi yang menjadi fokus selama melakukan penelitian? Ya, karena padi merupakan tanaman pangan dan Ya. sangat dibutuhkan untuk sebagai bahan makanan. Ya. Jadi itu sangat penting kita bergulat di penelitian padi ini. Oke. Khusus pemulihan padi ini, ya, setelah mulai 85, mulai penelitian padi segitu tahun berapa? 2006. 2006. Iya, karena kita tim, ya. Jadi Ya. kita sudah 2 tahun barangkali kita kerjasama, Ya. sosialisasi hasil penelitian mereka, Ya. baru kita sodorkan bagaimana kalau kita kerjasama untuk mendapatkan varietas Oh. yang baru. Di sini ada varietas Superwin. Superwin, ya, ya. Saya tahu itu. Dia Ya. punya keunggulan enak, Ya. begitu. Enak, Tahan ya. terhadap Terkenal itu hama. saya kira Superwin, ya. Itu Saya- lokal di sini. Ya, lokal, padi lokal, tapi unggul. Unggul. Cuma dia punya produk Kurang rasanya yang enak. enak, gitu. Ternyata padi ini menjadi daya tarik karena tadi, ya, pangan, kemudian Kalau ada juga support sosialisasi dari Batan itu. Batan, ya, kerjasama dengan badan. Aneh, ya. Nah, kaitannya dengan memuliakan ini, ya. Saya sebut memuliakan karena profesi sebagai pemulia Pemulihan. berarti memuliakan. Ya. Kalau di bahasa Inggrisnya leader dan breeding ilmunya, ya. Ya. Nah, di padi ini sendiri tentunya untuk mendapatkan satu varietas, ya, perlu proses yang panjang, Iya. ya. Nah, pingin tahu ini khusus untuk tanaman padi ini secara umum seperti apa prosedurnya? Apakah persilangan atau ada mungkin semacam perlakuan lain? Kan ada model-model dia. Ya. Kan ada hibridisasi, ada seleksi, Ya. massa dan telur murni, gitu. Ya. Kan kemudian dalam hal ini ada model lain. Ya. Seperti Salah apa itu? satu adalah
Mutasi. Oh, Mutasi itu untuk mendapatkan tanaman mutar. mutar dengan variasi yang baru. Iya, variasi baru. Oke. Jadi maksudnya mutasi ini adalah bikin suatu perlakuan Ya, supaya dia senyawa yang kita atau kimia yang kita berikan Ya. atau radiasi yang kita berikan pada benih tersebut, ya, dia terjadi perubahan kromosom kromosom masuk atau ke perubahan gen. perubahan gen. Nah, ini udah Itu. dasar sekali ya. Memang kalau yang kromosom lebih cepat Bisa Pak ya. dibandingkan yang Gen. gen, Oke. karena itu mutasi titik itu agak Mutasi lama titik, dia ya. baru muncul. Kalau yang kromosom itu cepat ya. Oke. Untuk padi ini yang mana yang Pak Prof pakai untuk metodenya? Mutasinya. Teknik mutasi, Ya, mutasi yang pakai yang mutasi untuk merubah kromosom atau Ya. merubah merubah kromosom. kromosom. Kromosom padi berapa sih? Ya. Ya, sekitar 12 kalau tidak salah. Ya. Oke, jadi merubah jumlah kromosom, Ya, merubah bentuk, mungkin Mengganti. ada terjadi pematahan atau penyambungan, ya kan? Ya, ada, ya, ya. ada pematahan dan Ya. ada penyambungan. Ya, Waduh, ada yang apa? Misalnya ABCD. ya. Ya, Oh, jadi pertukaran tempat, iya, pertukaran posisi. A, B, jadi A, C, B, D, begitu. Nah, tadi kita sudah cerita bagaimana merubah Ya, sifat daripada tanaman, terutama padi ini ya. Nah, tadi bisa kita menggabungkan dengan waktu persilangan. Tapi yang menarik tadi mutasi, salah satu metode pemulihan itu Iya. ya. dengan teknik lain dia. Teknik lain ya. Ini non konvensional ya, dibilangnya itu ya. Bisa non konvensional, bisa konvensional. Konvensional. Oke. Maksudnya kalau konvensional Ya, dia di apa? Misalnya kita ambil benih, ya. kita Sinar radiasi, Oke. oh, Ya, baru kita tanam. tanam. Kita juga bisa ambil apa di kultur jaringan, Itu yang baru disebut. kita radiasikan, baru kita tanam. Oke. Nah, Pemulihan. tadi cerita tentang ada peluang berubah Ya, sifat setelah dilakukan penyinaran ya. penyinaran. Tentunya radiasi dengan tertentu ya, dosis tertentu ya. Dosis, Bang? ya. Dosis yang dipakai berapa? 0,20 kilo gray Gray ya. Itu sudah dari apa jenis apa sinar gamma ya. dengan 60 CO. Cobalt ya. Jadi Itu dipakai. beberapa perlakuan tentunya ya. Atau cuma satu Cuma perlakuan? satu perlakuan tapi beberapa galur sebenarnya. Jalur yang dioke. Diperkirakan ada beberapa galur. Jadi galurnya yang kita variasikan dengan iya. satu dosis. Iya. Kan? Nah, ini setelah dilakukan radiasi, Iya. ini untuk melihat apakah dia sudah terjadi perubahan. Ini seperti apa ini Jadi, tanaman yang radiasi? jadi itu caranya begini. Setelah diradiasi, mungkin 1-2 jam di radiasi, kemudian benih itu dia ambil, kemudian ditanam. Ditanam di lapang ya, di atau di lapangan. rumah Di kaca? lapangan. Oh, di lapang. Di lapangan. Kemudian setelah dia sudah mulai berbunga, kita sudah melihat ada yang pendek, Oke, variasinya tingginya jadi pendek lebih pendek dari aslinya. dari aslinya. Oke, Kalau yang tinggi berarti tidak terjadi radiasi, Oke. tidak terjadi perubahan kromosom. sama seperti asli. Ah, Oke, tapi kalau sudah pendek, nah, kemungkinan besar. Ya. Sebab ada yang cuma palsu dia. oh, Mungkin lingkungan lain yang perubahan tapi dianggap palsu. perubahan tapi palsu. Mungkin lingkungan lain di situ. Lingkungan yang mempengaruhi, bukan Setelah- genetik yang berubah. Kalau tanam berikut dia naik pulang, oh berarti bukan dia. Bukan dia palsu itu ya. Kalau dia yang betul Ya, pendek begitu, misalnya pendek Ya. begini. Jadi kita ambil itu baru kita uji lagi. benihnya, Benihnya ambil. benih. Jadi ada beberapa dia. Ya, Beberapa tanaman yang kita lihat, Ya. oh ini ada perubahan. Ya. Kita ambil, baru dia punya ketegakan. tegakan. Kan kalau begini dia apa daunnya Apa namanya? terbuka, horizontal. horizontal tidak bagus. tidak bagus. Itu salah satu kriteria Dia mesti harus tegak karena tegak. ini cahaya matahari. cahaya matahari baru burung bisa Ya, mudah burung, dilihat oleh. dia dapat itu, dia dapat serangan itu. Oke. Begitu. Jadi biji-bijinya di Jumlahnya. dalam bulir jumlah berapa? Oke. Ukuran bulir Ukuran juga ada dihitung, dihitung, diukur. diukur dia. Ya.
Memang kalau sudah detail itu sudah. sudah. Jadi memang Ah. mata pemulia ini harus jeli. Iya, semua itu karakter itu ada Ya. perubahan. Ya, Itu ilmu pemulihan itu menarik ya. sifat-sifat itu yang harus jeli. Harus jeli melihat. Terjadi perubahan. Perubahan dia. Perubahan. Dia itu hasilnya M1. M1 hasil mutasi pertama. Tahap Yang pertama, kita M1. pilih itu Oke. yang terjadi Ya. itu mutasi mutan Mutasi, 1. Mutan 1. M1 dia punya nama. Mutan berarti hasil Hasil mutasi. mutasi. Jadi M1 itu kita tanam. Ya, Kita tanam, ya, ambil apa benih-benihnya, ya. baru kita tanam. Oke. Kita tidak boleh campur dengan lain. Ya, Itu satu itu tanam. tanah. Satu bulir itu tanam. Ya. Baru kita lihat pendek dia. Wah, Baru dia punya itu tegak punya tegak daun. ya. Oke. Baru dia punya bulir-bulir satu mayang itu ada Ya. berapa ratus dia. Kalau ada yang dibilang daun bendera itu diperhatikan juga itu. Iya. Daun bendera pada padi. Iya, perlu itu dia. Apa itu? Perhatikan. Menandakan apa itu? Di situ kan dia supaya hama juga burung nggak terlalu Tidak terlalu tertarik gitu ya. Itu salah satu daun bendera itu. Belum selesai sampai di situ. Ya. Ditanam lagi yang M1 tadi. Selfing dia. Oh, di shelving justru. Selfing dia. Selfing Jadi itu- tanam itu berarti terjadi penyerbukan sendiri. Menyembuhkan sendiri. Memang padi menjadi sendiri. Iya. Memang ada 5% dia Peluang menyerbu menyimpang. silang. Menyerbu silang. Tapi yang dominan 95% dia menyerbu sendiri. Menyerbu sendiri. Itu selfing pertama. Oke. Baru Berapa kali nih melakukan penyerbukan sendiri itu? Dibiarkan Itu- menyerbu sendiri. dia satu kali itu satu tahap itu Ya, kita seleksi lagi. seleksi lagi. Seleksi. Apa Dari- tujuannya dari melakukan tadi? Selfing tadi. Selfing untuk supaya dia tidak tersegregasi dengan Iya, tidak bersegregasi. Oke. kalau dia terjadi Segregasi, penyimpangan lagi, penyimpangan kita seleksi lagi. terjadi variasi kan. Variasi. Padahal kita mau yang seragam. Iya, seragam. Kita mau cari yang tanaman seragam, Ya. homogen. Sesuai dengan kriteria. Iya. Baru kita sudah mulai sudah mulai tumbuh. Ya, Di hutan 3 itu Ya. sudah kelihatan dia. ya. Itu ini sudah dengan produksi kita lihat. Semua kita lihat produksi. Sudah langsung produksi ya. Iya, Ada kita potensi sudah lihat. produksinya. Mutan 4 dan mutan 5 sudah mulai uji pendahuluan. Pendahuluan. Uji hasil pendahuluan. Uji hasil. Panjang juga ya, Prof ya. Panjang. Ada 5-6 tahun kita cari. 5-6 tahun mendapatkan satu varietas. Iya, malah lebih. Iya. Sebab 1 tahun kita tanam 2 kali. 2 kali. Musim hujan Hujan dan musim kering. kemarau. Untuk melihat juga bagaimana interaksinya dengan lingkungan Dengan tadi. lingkungan. Anda dengan Iya. sudah hujan tinggi, Iya. Anda dengan kekeringan. Iya. Woi, ini pekerjaan pemulia nih. Pemulia itu memang mulia ya. Itu memang kita berempat itu pagi Di itu berangkat. lokasi di mana? Lokasi ada kalau di sini di Sulut ini Ya. Palawaan. Ya, Baru ada Popontolen. Popontolan. Baru ada Di Minahasa Selatan ya. di Minahasa Selatan Popontolen. Ya, Kemudian ada di Minahasa Selatan Maesa, ya. tempat baru. Karena dia asal usul tolong ambil dari situ dia. Oh, asal Dia usul punya ini. sebelum dimuliakan. Dia dari sana. ambil dari Di sana belum ada namanya. Superwin itu. Superwin ya. Iya. Oh, Superwin nama aslinya. Ah, Varietas aslinya itu Iya. Superwin iya. yang dilakukan breeding, kemuliaan, kemudian Seleksi Dan- ya tadi mutasi, Mutasi. kemudian seleksi. seleksi. Oh, jadi tadi juga ada selfing ya. Iya. Di sana diuji lagi. Oke. Jadi kita Nah, tanam semua lokasi itu kita tahan di situ. Selalu kita ke sana. oke. Pengamatan rutin Iya. untuk pengujian ini Iya. jadi untuk Udah 2 memastikan minggu misalnya kita ke sana lagi. dan akhirnya mendapatkan setelah sekian tahun mendapatkan varietas. Nah, apa nama varietasnya? Varietas yang Dari hasil tunggu. mutasi tadi. Kita setelah uji daya Oke. hasil Ya, misalnya di mutan 5, ya, toh, uji daya hasil lanjut lagi. ya. Kemudian
uji multilokasi. Oh, itu sudah dipilih dari hasil kita, Ya. dipilih galur ada 10 pertama. 10 pertama. Iya, 10 galur. galur. Hmm. Sudah setelah di multilokasi kedapatan ada satu yang tidak homogen, cuma satu tanaman menyimpang. Ya. Hapus dia. Oh, dibuang justru. Buang. Oh. Tapi bersyukur akhirnya mendapatkan hasil. Varietas apa yang dihasilkan? Jadi yang diperoleh ini hasil penelitian kami itu adalah mendapatkan 2 varietas. OBS 1750 kita usulkan untuk supaya dia ditetapkan sebagai varietas unggul dengan nama Sulutan. Sulutan Unsrat 1. Oke. Saya sudah dengar dari tadi penjelasan. Jadi Sulutan ya. Sulutan Unsrat 1. Sedangkan yang OBS 1759 itu Sulutan Unsrat 2. Oke. Jadi 2 ya, Sulutan Unsrat 1, Sulutan Unsrat 2. Nah, untuk varietas yang dihasilkan oleh Prof ini Sulutan 1 dan Sulutan 2 sampai saat ini seperti apa penggunaan oleh petani? Ya, terima kasih. Jadi untuk kedua varietas ini banyak digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oh, di sini mereka pakai tapi agak kurang. Oh, kurang. Karena barangkali tidak terbiasa dengan kalau saya melihat dia punya masalah di sini, kan ada 4 kelas kan? Ya. Yang label putih, kelas benih. Kelas benih. Ya. Label putih, label biru, ungu dan apa lagi. Dia cuma kita dapat yang label putih langsung dia untuk konsumsi. Oh. Harusnya perbanyak dulu. Itu yang leadership mungkin itu. Leadership. Ya. Baru benih penjenis itu. Ya. Baru sertifikat. Benih sebar yang terakhir. Iya. Jadi tidak sempat banyak. Sudah selesai lagi itu stoknya. Stok habis. Ini perlu sosialisasi. Tapi terutama dari mereka benih ya. Mereka akui memang bagus. Saya juga dibawa oleh petani. Ya. Tapi ini sudah salah ini caranya. Karena terlalu dini. Disebarkan. Harus ada proses. Ada 3 tahap baru sebar. Nah, ini saya kira ada yang punya tugas itu. Iya, dari BPSB yang tugas di dalam menjaga kualitas daripada benih melalui tahapan tadi. Dan juga mutu genetik ya terutama ya. Mutu genetik itu. Karena ini kan disebarkan di lapang akan berhadapan dengan lingkungan yang berubah-ubah. Oke, Mener, saya kira ini sudah banyak yang kita cerita dan ini ternyata ada buku ini, Mener. Ini buku apa ini yang Mener? Ini usulan. Oh, usulan. Jadi hasil penelitian kita terakhir di hasil uji multilokasi kita tuangkan di sini. Ya. Oke. Nah, ini mungkin di terakhir ini, Prof. Ini apa ini harapan Prof ini kaitan dengan pemulihan tanaman padi sehingga menghasilkan seperti ini? Apa kira-kira harapannya? Harapan saya supaya anak-anak mahasiswa sekarang lebih meneropong itu bagaimana untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang unggul. Termasuk padi. Ya, Prof, saya kira ini pekerjaan pemulihan ini pekerjaan yang panjang. Dan saya kira ini tidak sendiri ya, Prof. Tentu punya tim. Siapa saja timnya ini, Prof? Yang pertama itu sebagai ketua kita adalah Prof. Mugiono dari Batan. Oke. Kemudian Prof. Dr. Sheni Polimandang. Oke. Kemudian saya Prof. Beni Tilar. Kemudian Insinyur Beatrix Dodo. Dan Insinyur Diana Koyo. Oke, luar biasa. Ini pekerjaan tim yang telah menghasilkan satu yang luar biasa, 2 varietas kebanggaan Sulawesi Utara, Sulutan Unsrat 1, Sulutan Unsrat 2. Luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Prof. Beni telah berbagi buat kita. Semoga ini bisa menginspirasi buat kita, motivasi buat yang muda. Terima kasih. Ya, saya kira kita sudah mengikuti suatu obrolan yang menyenangkan karena memang dengan keilmuan yang dikuasai oleh Prof. Ini mengenai pemulihan yang menghasilkan hasil yang mulia ini. Para pemulia, pekerjaan mulia menghasilkan sesuatu yang mulia. Kenapa? Ini
menjadi sesuatu yang bermanfaat buat petani karena digunakan untuk penyediaan pangan, tentunya mendukung program dari pemerintah yaitu kedaulatan pangan dan juga swasembada pangan. Semoga ini telah menginspirasi buat Anda dan buat kita semua. Ciao.